Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara menggelar acara pengajian dan berbuka puasa bersama. Acara yang berlangsung pada Jumat 22 Maret kemarin berlangsung di Musola Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Medan. Acara ini dihadiri oleh Pembina Pimpinan Wilayah Asia Sumut, Hajah Elinita, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Hashim Syah Nasution, Ketua Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara, Dr. Nurrahma Amini MAG, Sekretaris PWA Sumut Yuniar R. Hyuga SE, Bendahara PWA Sumut Profesor Dr. Siti Mujiatun, Wakil Ketua PWA Sumut, Ketua Majelis dan Lembaga PWA Sumut, serta para undangan yang terkonfirmasi sebanyak 80 orang. Acara yang dipandu oleh Wakil Sekretaris PWA Sumut Rasta Kurniawati Borpinem MA ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Siti Nurma, yang dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Ketua Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara Dr. Nurrahma Amini. Pada sambutannya, Dr. Nurrahma Amini menyampaikan bahwa pengajian sekaligus buka bersama PWA Sumut ini merupakan perdana dan mengukir sejarah, di mana program ini benar-benar diinisiasi oleh pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara. Beliau juga menyampaikan bahwasanya di bulan Ramadan ini, pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara melakukan berbagai kegiatan seperti pengajian Ramadan 1445 Hijriah, serta madrasah ketarjihan dasar, pasar murah setiap hari Sabtu, dan kegiatan lainnya. Sementara itu, pengajian Ramadan yang digelar sembari menunggu berbuka puasa dibawakan oleh Profesor Dr. Hashim Syah Nasution MA dengan materi pedoman hidup Islami bagi diri sendiri dan keluarga. Profesor Hashim Syah dalam ceramahnya menekankan pentingnya akidah, akhlak, dan akal sebagai pedoman hidup baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Sementara itu, dalam sesi wawancara bersama Prof. Hashim, beliau menyampaikan kesolehan sosial warga Persyarikatan Muhammadiyah khususnya di Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Panjang laporan yang saya terima, baik dari semua PDM-PDM, ada terus peningkatan ya, terutama dalam tahun ini dan dari tahun-tahun sebelumnya, kesadaran untuk menginfakkan hartanya, artinya beramal melalui hartanya. Beramal itu kan tidak hanya sekedar jiwa, tidak ada fisik, tapi juga melalui harta. Harta itu kan memperolehnya juga suatu proses dan perjuangan yang kiki. Dan kalau orang sudah bersedia memberi hartanya, apalagi dalam jumlah yang besar, itu menunjukkan ketaatannya dalam beragama semakin tinggi. Nah, di kalangan Muhammadiyah terlihat hal-hal yang seperti itu. Dan tidak hanya Muhammadiyah sebenarnya mengajak orang lain supaya bersama-sama berusaha membangun kebersamaan melalui saling menolong itu, ta'awun itu. Dan ini memang perlu di dalam perjalanan bangsa kita ke depan, bahwa Islam harus memberi rahmat, sesuatu yang terbaik dan menyenangkan dalam kehidupan, tidak hanya pribadi Muhammadiyah, tapi juga kehidupan bersama. Nah, salah satu indikatornya umpamanya dalam catatan kita ada 10 orang yang menginfakkan hartanya, dan umumnya tanah, ada yang bentuk rumah dengan tanah, bahkan di daerah Labuan Batu Selatan ada yang menginfakkan tanahnya seluas 6 hektar itu. Sementara itu, dalam sesi wawancara bersama Ketua Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara Dr. Nurrahma Amini, beliau menyampaikan bahwasanya kegiatan buka bersama ini merupakan sejarah perdana dan bukan yang terakhir. Sebenarnya pelaksanaan berbuka puasa ini menjadi suatu catatan sejarah ya, karena pada periode-periode sebelumnya buka puasa bersama ini di bulan Ramadan belum pernah dilaksanakan, tetapi kita punya inisiatif pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara di keputusan rapatnya ingin melaksanakan berbuka bersama, karena kita sudah melaksanakan beberapa program, yaitu adanya pengajian Ramadan 1445 Hijriah, kemudian pelaksanaan juga kajian tentang madrasah ketarjihan dasar yang dilaksanakan oleh Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Alhamdulillah ternyata ini mendapat respon yang sangat luar biasa oleh seluruh anggota pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara. Undangan kita terbatas memang sekitar 100 orang, tapi alhamdulillah hadir ya, yang kita undang tuh hadir seluruh majelis dan lembaga dapat hadir, termasuk juga penasehat kita. Jadi ini sejarah ini akan mencatat bahwa ini pertama dan ini tidak terakhir, tapi akan kita lanjutkan pada
periode-periode yang depan atau tahun-tahun depan di bulan Ramadan adanya berbuka puasa bersama kepada seluruh anggota pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara. Kemudian pada beberapa hari yang lalu pada tanggal 14 dan 16 saya mengikuti pengajian Ramadan 1445 yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Isu-isu yang kita dapatkan tentu akan kita bawa ke Sumatera Utara dan akan kita sosialisasikan terutama tentang dakwah kultural. Jadi dakwah kultural ini tentunya dakwah yang bisa menyentuh di semua kalangan sehingga baik di kalangan anak muda, di kalangan orang tua ya gitu, kemudian anak-anak bisa tercover, bisa menyenangkan ya, menyentuh gitu. Apa yang disampaikan itu bisa menyentuh sehingga dapat dirasakan manfaatnya, bahwa dakwah itu indah, bahwa dakwah itu luar biasa, sehingga tidak kaku, tidak monoton. Nah, untuk anak-anak pemuda yang sekarang yang masih yang milenial ya, anak-anak sekarang itu melihat bahwa dakwah itu ternyata simple gitu, tidak rumit. Tidak selama ini kan merasa bahwa kalau dakwah di Muhammad itu kayaknya monoton gitu, menegangkan. Tapi ternyata tidak. Sekarang itu karena banyaknya media-media sosial itu dimanfaatkan untuk dakwah, sehingga informasi-informasi yang didapatkan juga dakwah gitu. Sehingga perlu ada pengetahuan-pengetahuan, ilmu pengetahuan yang harus didapatkan bagaimana cara mencerdaskan kita melalui dakwah media tersebut. Nah, ini salah satu contohnya. Dan insya Allah untuk di Sumatera Utara akan kita sosialisasikan khususnya kepada seluruh warga Aisyah Sumatera Utara. Insya Allah dakwah kultural ini akan terus ya berkembang dan akan kita laksanakan, sosialisasikan, dilaksanakan sehingga menghasilkan dakwah yang luar biasa tentunya. Ketika waktu menunjukkan pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, para jamaah pengajian pun berbuka bersama dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Bisnugraha Abdi Hamdani melaporkan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan.